Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imanir Azizah, NIM 1261012121134 akan menjelaskan materi pembelajaran tentang kejurusitaan dan eksekusi yang diampu oleh Bapak Dumeda Nurul Yakin Al-Romdoni. Baik, berikut materi pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian jurusita. Yang kedua, tugas jurusita atau jurusita pengganti. Yang ketiga, syarat untuk menjadi jurusita atau jurusita pengganti. Yang keempat, pengertian eksekusi dan dasar hukum eksekusi. Yang kelima, asas-asas eksekusi. Yang keenam, macam-macam eksekusi. Dan yang terakhir, tahap-tahap eksekusi. Pengertian jurusita. Kata jurusita berasal dari bahasa Belanda deurwaarder, yaitu seseorang yang berstatus sebagai pegawai negeri dan menjabat sebagai pelaksana putusan atau perintah hakim pengadilan yang telah memeriksa suatu perkara di pengadilan. Sehingga dapat dipahami bahwa jurusita adalah fungsionaris pengadilan pendukung pelaksanaan tugas pokok hakim, yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara. Tugas jurusita atau jurusita pengganti. Tugas pokok jurusita atau jurusita pengganti sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan, ketua sidang, dan panitera. Yang kedua, melakukan pemanggilan, menyampaikan pengumuman, teguran, protes-protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang ketiga, melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan agama. Dan yang keempat, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Syarat untuk menjadi jurusita atau jurusita pengganti. Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama berbunyi sebagai berikut. Pasal 39 ayat 1, untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, berijazah berpendidikan menengah. Yang keenam, berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai jurusita pengganti. Yang ketujuh, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Sedangkan syarat untuk bisa diangkat menjadi jurusita pengganti menurut ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, berijazah paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. Yang keenam, berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai jurusita pengganti. Yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani. Dan yang kedelapan, berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan agama. Pengertian eksekusi. Menurut Muhammad Yahya Harahap, pada prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia memenuhi putusan secara sukarela, tindakan eksekusi dapat disingkirkan. Eksekusi merupakan tindakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebagai bentuk hukuman yang dilakukan dengan cara memaksa. Dalam KBBI diungkapkan bahwa eksekusi merupakan tindakan melaksanakan putusan yang telah diberikan oleh hakim, melaksanakan putusan yang telah diberikan oleh lembaga peradilan, terutama hukuman mati. Dasar hukum eksekusi. Sebagai realisasi dari putusan hakim terhadap pihak yang kalah dalam perkara, maka masalah eksekusi telah diatur dalam berbagai ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pasal 195 sampai pasal 208 HIR dan pasal 224 HIR atau pasal 206 sampai pasal 240 RBG dan pasal 258 RBG tentang tata cara eksekusi secara umum. Yang kedua, pasal 225 HIR atau pasal 259 RBG tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Yang ketiga, pasal 209 sampai pasal 223 HIR atau pasal 242 sampai pasal 257 RBG yang mengatur tentang sandera tidak lagi diberlakukan secara efektif. Yang keempat, pasal 180 HIR atau pasal 191 RBG, SEMA nomor 3 tahun 2000 dan SEMA nomor 4 tahun 2001 tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta-merta. Yang kelima, pasal 1033 RV tentang eksekusi real.
Yang keenam, Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pelaksanaan putusan pengadilan. Azas-azas eksekusi. Untuk menjalankan eksekusi harus memperhatikan berbagai azas sebagai berikut. Yang pertama, putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, putusan yang telah diberikan hakim itu telah terwujud hubungan hukum yang pasti antara para pihak yang harus ditaati atau dipenuhi oleh tergugat, dan sudah tidak ada lagi upaya hukum, yakni A. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding. B. Putusan Mahkamah Agung, kasasi atau PK. C. Putusan first take yang tidak diajukan first yet. Sebagai pengecualian dari asas di atas adalah A. Putusan serta-merta. B. Putusan provisi. C. Putusan perdamaian. D. Grosses akte hipotek atau pengakuan hutang. Yang kedua, putusan hakim yang akan dieksekusi haruslah bersifat menghukum. Artinya, pada putusan yang bersifat menghukum adalah terwujud dari adanya perkara yang terbentuk jurisdictio kontiosa, dengan bercirikan bahwa perkara bersifat sengketa di mana ada penggugat dan tergugat serta proses pemeriksaannya secara berlawanan antara penggugat dan tergugat. Misalnya amar putusan yang berbunyi A. Menghukum atau memerintahkan menyerahkan sesuatu barang. B. Menghukum atau memerintahkan pengosongan sebidang tanah atau rumah. C. Menghukum atau memerintahkan melakukan suatu perbuatan tertentu. D. Menghukum atau memerintahkan penghentian suatu perbuatan atau keadaan. E. Menghukum atau memerintahkan melakukan pembayaran sejumlah uang. Yang ketiga, putusan hakim ini tidak dilaksanakan secara sukarela. Artinya, tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara secara nyata tidak tersedia melakukan amar putusan dengan sukarela. Sebaliknya, apabila tergugat bersedia melaksanakan amar putusan secara sukarela, maka dengan sendirinya tindakan eksekusi sudah tidak diperlukan lagi. Yang keempat, kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat pertama pasal 195 ayat 1 HIR atau pasal 206 ayat 1 HIR RPG. Artinya, pengadilan tingkat banding dengan Mahkamah Agung tidaklah mempunyai kewenangan untuk itu sekaligus terhadap putusannya sendiri, sehingga secara ex officio kewenangan tersebut berada pada ketua pengadilan tingkat pertama yang bersangkutan dari sejak awal hingga akhir. Yang kelima, eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. Artinya, apa yang dibunyikan oleh amar putusan inilah yang akan dieksekusi. Jadi, tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Oleh karena itu, keberhasilan eksekusi diantaranya ditentukan pula oleh kejelasan dari amar putusan itu sendiri yang didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai argumentasi hakim. Macam-macam eksekusi. Pada dasarnya, terdapat dua bentuk eksekusi yang ditinjau dari sasaran yang akan dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan sebagai berikut. Yang pertama, eksekusi real merupakan eksekusi yang menghukum pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain-lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan. Yang kedua, eksekusi pembayaran sejumlah uang merupakan eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang sesuai pasal 196 HIR garing 208 RBG. Eksekusi ini adalah kebalikan dari eksekusi real, di mana pada eksekusi bentuk kedua ini tidaklah dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan amar putusan seperti pada eksekusi real, melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang. Tahap-tahap pelaksanaan eksekusi. Yang pertama, adanya permohonan eksekusi. Setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka prinsipnya pemenuhan amar putusan tersebut harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela. Eksekusi baru dapat dijalankan apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan dengan sukarela. Yang kedua, unmanning permohonan eksekusi merupakan dasar bagi ketua pengadilan negeri untuk melakukan peringatan atau unmanning. Unmanning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan ketua pengadilan negeri yang memutus perkara berupa teguran kepada tergugat agar ia menjalankan isi putusan secara sukarela dalam waktu yang ditentukan setelah ketua pengadilan menerima permohonan eksekusi dari penggugat.
Yang ketiga, permohonan sita eksekusi. Secara garis besar ada dua macam cara peletakan sita, yaitu sita jaminan dan sita eksekusi. Sita jaminan mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan, diperjualbelikan, atau dengan jalan lain dipindah tangankan kepada orang lain. Sita eksekusi adalah sita yang ditetapkan dan dilaksanakan setelah suatu perkara mempunyai putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang keempat, penetapan eksekusi. Setelah adanya permohonan sita eksekusi, maka proses selanjutnya adalah dikeluarkannya penetapan eksekusi. Penetapan eksekusi berisi perintah Ketua Pengadilan Negeri kepada panitera atau jurusita untuk menjalankan eksekusi. Di dalam penetapan eksekusi tersebut, maka dicantumkan dengan jelas nama dari panitera atau jurusita yang diberi perintah untuk melakukan eksekusi. Dalam pelaksanaannya, panitera atau jurusita dibantu oleh dua orang atau dua orang tersebut juga berkedudukan sebagai saksi. Baik, itu tadi materi yang saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.